Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Pak Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Pak Dr. Ferry Juliantono yang kami hormati beserta seluruh jajaran dan kementerian yang bersamanya, dan Kementerian Koordinator Pangan, Kemenko Pangan, Pak Gubernur yang kami hormati, Pak Ketua DPR, Ketua RP, Pak Bupati Manokwari, Pak Bupati Mansel, Pak Bupati Bintuni, dan juga Menafak, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Demikian tadi kita sama-sama sudah mengikuti, mendengar pertama arahan atau laporan tadi dari Bapak Gubernur tentang progres dari pendirian Koperasi Merah Putih serta sejumlah hal yang kemudian dihadapi dalam proses itu, dalam proses menghadirkan Koperasi Merah Putih di Papua Barat. Kita Papua Barat ada 824 kampung dan kelurahan, 824 kampung dan kelurahan. Saat ini yang sudah berbentuk badan hukum itu ada 70 atau sudah 76. Yang sudah musyawarah desa jumlahnya sudah sangat signifikan, tapi juga yang masih belum juga masih banyak. Nah, dengan paparan tadi, lalu kemudian apa yang ingin sesungguhnya dicapai dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini tadi juga sudah dipaparkan secara gamblang oleh Bapak Wakil Menteri Koperasi, dan tentu ini tidak bisa jalan tanpa dukungan kita semua. Bapak-bapak kepala desa juga ada sini, kepala kampung, mungkin juga ada Pak Distrik, tidak ya? Kalau ada Pak Distrik juga bagus supaya Pak Distrik. Ini Bapak Gubernur ini dulu pernah jadi kepala distrik, saya juga pernah jadi kepala distrik, Pak Senda ini juga pernah jadi kepala distrik, ada beberapa kepala dinas itu pernah jadi kepala distrik. Kepala distrik punya peran untuk bagaimana mendampingi, mengasistensi dalam menghadapi hal-hal yang sifatnya urgent seperti ini. Nah, oleh karena itu pada hari ini, kesempatan ini, setelah arahan tadi, kami harapkan mungkin ada feedback, ada saran, masukan, atau ada pandangan-pandangan yang lain terkait dengan proses dan juga nanti apa yang ingin kita kerjakan bersama-sama. Harapannya tadi nanti di sini di Papua Barat itu ada dua model atau mock-up ya, contoh. Nanti dua kampung dari dua wilayah apa yang berbeda, ada yang dari yang berbasis pertanian atau yang memiliki potensi pertanian. Mungkin yang satunya kita ambil dari kampung-kampung yang memiliki atau menggantungkan hidup dari potensi kelautan gitu. Lalu nanti sama-sama kita dorong. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan berdiskusi, berdialog untuk mendalami selanjutnya ke depan ini apa yang harus kita lakukan bersama, sinergi seperti apa yang akan kita lakukan untuk percepatan pembentukannya. Tapi per hari ini sudah hampir 80.000 ya, bisa dipenuhi bawahnya di Indonesia. Oh, sudah lewat. Wah, kita tepuk tangan untuk kita semua. Sumpah di 80.000 itu banyak. 80.000 desa koperasi dari Sabang sampai Merauke itu banyak, dan ini terbesar di dunia mungkin ya pembentukan koperasi ini. Jadi ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Bapak Presiden punya perhatian yang luar biasa untuk meningkatkan, untuk fokus bagaimana meningkatkan kehidupan, kesejahteraan dari masyarakat, sehingga hal-hal yang lain sebenarnya bukan ditinggalkan, tetapi ini kemudian dikeroyok oleh sejumlah menteri bersama-sama, diperintahkan oleh sejumlah
bukan hanya Menteri Koperasi, tetapi kemudian dikoordinir oleh Bapak Menko Pangan, lalu kemudian keterlibatan semua kementerian, ada kurang lebih 18 menteri. Itu artinya Bapak Presiden benar-benar memberikan perhatian untuk bagaimana pembentukan ini, lalu beliau punya di dalam kepala beliau tentang dampaknya untuk meningkatkan kesejahteraan luar biasa. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari paparan Wamen maupun juga arahan Bapak Gubernur tadi, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan menjadi saran masukan, kami persilakan. Untuk itu nanti kita akan bagi dalam beberapa sesi. Ada mungkin tergantung nanti. Ya sementara 3 sesi lah. Ini sudah jam 11. Nanti kalau masih ada kita akan sesuai dengan waktu kita yang tersedia. Mungkin 3 sesi, 1 sesi terdiri dari 1, 2, 3, 4 boleh bawa ya, karena ini ada 4 baris ini. Jadi 1 sesi terdiri dari 4 penanya. Oh, ada arahan dari Bapak Gubernur. Silakan. Baik, terima kasih. Ini saya laporkan secara singkat kepada Bapak Wamen dan seluruh peserta bahwa ya, Provinsi Papua Barat itu terdiri dari 7 kabupaten. Kemudian ada di 2 wilayah, ada dari 7 wilayah yang ada di tanah Papua, yang ada di 2 wilayah ada yaitu Doberai dan Boberai dengan jumlah penduduk 587.645 jiwa. Nah, dengan demikian dari 7 kabupaten kemudian ada 91 distrik atau kecamatan dan ada 803 kampung atau desa dan 21 kelurahan. Jadi totalnya adalah 824 kampung dan kelurahan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa berkaitan dengan pembentukan koperasi ini harus berbadan hukum. Dengan demikian di 7 kabupaten ini ada 3 kabupaten yang sudah ada notaris dan keempat belum ada notaris. 3 kabupaten sudah ada notaris adalah Kabupaten Manokwari, ada 5 notaris tapi yang berfungsi adalah 3. Demikian juga di Bentuni ada 1 notaris dan juga di Papua ada 1 notaris. Dan 4 kabupaten belum ada notaris, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfa, Kabupaten Teluk Ondama, Kabupaten Manokwari Selatan, juga Kabupaten Kaimana. Dengan demikian kami sudah berusaha maksimal. Notaris yang ada di Manokwari ini kami sudah geser ataupun mereka tugaskan untuk membantu kabupaten yang belum ada notaris. Sehingga perkembangan sampai dengan hari ini ya perlu diketahui bahwa dari 824 kelurahan dan kampung yang sudah berbadan hukum itu ada 76 yang sudah berbadan hukum. Kemudian ya total 76 ini ada 6 kelurahan dan 70 kampung. Sedangkan dalam proses hukumnya ataupun untuk mendapatkan akte notaris ataupun badan hukum itu ada 426 yang masih dalam proses, sehingga kita harapkan 2-3 hari ke depan sudah bisa ada tambahan yang 420. Ini bisa berbadan hukum, berarti secara keseluruhan dari 824 kelurahan dan kampung ini sudah bisa kita dapat 502 kampung. Dengan demikian target kami akhir dari bulan Juli ya itu paling lambat sudah harus ya, semua sudah berbadan hukum ya, dari 824 kelurahan dan kampung tadi sudah bisa berbadan hukum. Kemudian kendala yang kami hadapi tadi, pertama tadi tidak semua kabupaten ada notaris.
Kemudian yang kedua juga SDM, tapi juga ya harus anggota ataupun pelan-pelan kampung atau pelatih juga harus punya NPWP untuk notaris itu harus punya NPWP, dan kami sedang kerja keras dalam waktu cepat, tapi sebelum akhir Juli sudah bisa berbadan hukum semua. Kemudian berkaitan juga untuk membiayai notaris ini juga membutuhkan biaya. Tadinya 5 juta per kampung itu sudah mendapatkan akte notaris, kami bisa sepakat dan jadinya atau disetujui dan sepakati 2.100.000. Jadi kami kolaborasi, punya tanggung jawab bersama, baik pemerintah kabupaten dan juga provinsi, sehingga kita harapkan target kami tadi sebelum bulan Juli berakhir itu sudah semua sudah punya dasar hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kebukaan Bapak Gubernur arahan dan informasi progres daripada pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Papua Barat. Baik, selanjutnya mungkin langsung untuk sesi pertama. 4 tadi itu sudah 4 sesuai baris dari kursi yang diatur oleh panitia pada pertemuan kita atau sosialisasi di hari ini. Yang pertama, ya, Bapak Wakil Menteri Koperasi, Bapak Gubernur dan seluruh narasumber dan semua hadirin yang saya hormati. Dalam kedudukan sebagai Satgas, Sekda sebagai Wakil Koordinator, izin, mohon maaf tadi Pak Wamen sudah sebut, tapi ini saya lihat tadi Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten sebagai Wakil Koordinator di bawah Gubernur dan di bawah Bupati. Tentunya kita sudah dengar, saya tidak masuk di pembentukan lembaganya dan kita bersyukur bahwa kelembagaan sudah dibentuk. Yang saya ingin masuk adalah tujuan daripada pendirian koperasi. Tadi Bapak Wamen menyebutkan kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan yang ketiga adalah mencegah urbanisasi. Ini berhubungan dengan hasil koperasi. Kami berharap untuk Papua Barat dan tentunya tanah Papua ini menjadi solusi atas 3 hal ini. Kondisi hari ini ini kaitan dengan lapangan kerja dan keberpihakan kepada pengusaha orang asli Papua. Dengan Perpres nomor 17 tahun 2019 kaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang khusus afirmasi kepada orang asli Papua atau pengusaha asli Papua, maka ini berduyun-duyun dari kampung atau desa datang ke kota untuk cari pekerjaan pemerintah. Kurang lebih 107 asosiasi, izin Bapak Gubernur, kurang lebih 107 asosiasi pengusaha orang asli Papua. Data terakhir 3.500 pengusaha orang asli Papua sedang berada di ibu kota provinsi ini, datang dari berbagai kabupaten, di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Terkait dengan ini, maka kaitannya dengan mencegah dari kampung datang ke kota mencari pekerjaan. Bagaimana kalau di koperasi ini ada juga disiapkan dana untuk pembangunan kegiatan-kegiatan infrastruktur yang levelnya desa, yang kemudian bisa disebut paket swakelola atau PR, yang bisa kemudian diberikan kepada pengusaha orang asli Papua ini melalui koperasi. Ini izin yang pertama. Kemudian kita sendiri tahu bahwa evaluasi panjang tentang koperasi juga kemudian berhadapan dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di tingkat desa. Oleh karena itu, bagaimana supaya koperasi ini menjadi daya tarik atau semangat motivasi bagi orang kampung? Karena kalau koperasi kita bicara tentang bagi hasil usaha, Pak, tidak cari keuntungan. Bagaimana sekarang
caranya kampanye bagi usaha ini menarik bagi orang kampung. Sebab kalau menunggu 1 tahun, mereka akhirnya berpikir lain. Akhirnya di kampung juga akan berdiri toko-toko kecil, kios-kios kecil yang mungkin bukan berada di bawah koperasi. Yang bagaimana supaya masyarakat mengatakan sudah kita semua ada di koperasi karena bagi hasilnya itu menguntungkan bagi kita, dan mungkin saja bukan 1 tahun bagi hasilnya, tiap bulan bagi hasilnya, supaya mereka dapat penghasilan setiap bulan. Ini barangkali sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi atau merupakan yang terakhir menyebut proteksi terhadap nanti mengenai koperasi merah putih. Tidak boleh ada izin-izin lain seperti Alfamart, toko-toko yang lain untuk masuk ke tingkat desa, dan ini membutuhkan kebijakan nasional. Saya kira 3 ini yang saya sampaikan agar kita menghidupkan operasi di tingkat desa menjadi sokok guru ekonomi nasional khusus di Papua Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Pak Sekda. Ayo, Izin Bapak Gubernur, Bapak Gubernur yang kami hormati Pak Wamen. Saya Haris dari Bintuni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kampung. Pertama, saya sampaikan 2 hal, bahwa di hadapan kita ini ada 2 kegiatan nasional yang bersamaan. Kalau menurut saya kolaborasikan itu akan menjadi sesuatu yang hidup. Yang pertama adalah tentang program makan gizi gratis. Itu memerlukan sembako dan semuanya. Yang kedua tentang koperasi. Jadi saran saya yang pertama ini adalah bagaimana kedua hal ini kita kolaborasi sehingga koperasi di kampung-kampung dia hidup, dia menyuplai bahan-bahan sembako untuk kebutuhan makanan gizi gratis tadi, sehingga koperasi itu akan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyarankan adalah terkait masalah kehidupan ekonomi yang ada di kampung khususnya di Papua Barat. Kita membuat satu namanya indikator geografis. Artinya potensi daerah kampung itu akan mengarah kepada one village, one product. Jadi satu kampung, satu produk. Sehingga ada kolaborasi antara koperasi itu. Dia akan menjadi subsidi silang. Misalnya koperasi A dia produk A, koperasi B dia produk B, sehingga akan terjadi tukar-tukar ekonomi itu, hidup ekonomi yang ada di kampung-kampung itu. Itu 2 hal yang mungkin ya sarankan. Tetapi yang saya pertanyakan di sini adalah bagaimana modal koperasi ini supaya dia hidup pertama. Katakanlah dia bisa mensuplai kebutuhan makanan gizi gratis tadi, sehingga memberikan dampak yang cepat terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kalau misalnya kebutuhan sayur mayur, ikan dan sebagainya itu ada mungkin di situ. Tapi untuk mengadakan bahan ini, bagaimana kebutuhan ini bisa tercapai? Tadi ada katanya ada yang menyuplai dari lembaga ekonominya ya tadi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kita ada di Papua, khususnya di Kabupaten Lubuk ini ada 115 kampung tambah 2 kelurahan. Ini bisa hidup cepat apabila ini bisa berjalan. Mungkin itu Bapak Wamen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Krisma. Yang saya ingin tanyakan kepada Menteri Desa dan Menteri Koperasi, titipan dari kepala kampung mereka sampaikan bahwa apakah ke depan dana desa ini berpengaruh ke koperasi atau tidak? Karena mereka tanyakan jangan sampai koperasi ini mempengaruhi dana desa mereka. Waktu saya kembalikan. sudah pada jelas bisa. Suatu kepada kami, Nama Pak? Ekber Kalmuli, garis Perindak Kabupaten Tengkuldang, Perindak Kop. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Wamen terkait pendampingan di depan besok untuk para pelaku koperasi atau pada pengurus koperasi. Kita mengerti kami geografi kami ada pesisir, pedalaman, dan kota. SDM masyarakat kami atau mereka yang besok sudah terpilih diuruskan untuk jadi pengurus, kemampuan SDM-nya juga masih terbatas. Harapan kami dan juga harapan Badan Pengurus Koperasi
dari Kementerian Koperasi bisa mengangkat pendamping-pendamping koperasi Merah Putih ini di kampung-kampung kami. Nah, itu yang harapan mereka dalam Muskam. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih. Untuk sementara, saran beliau kalau boleh koperasi ini juga bisa menyiapkan paket-paket begitu untuk paling tidak pada tingkat desa, sehingga tidak semua datang bertumpuk di ibu kota provinsi di Manokwari. Kemudian upaya agar koperasi ini menarik, karena tadi nanti rapat anggota itu 1 tahun 1 kali, sementara tiap hari orang punya kebutuhan. Jadi ini mesti ada langkah-langkah untuk bisa betul-betul meyakinkan masyarakat kita di kampung bahwa koperasi ini menarik dan masyarakat harus ikut, karena memang tujuannya untuk itu. Kemudian yang kedua, mungkin Pak, kalau saya buka panjang lagi ya. Mari silakan langsung Bang itu Pak Wamen. Silakan. Terima kasih Pak Wagub. Saya menjawabnya dari Pak Sekda bahwa justru koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Papua Barat ini adalah untuk menjadikan warga masyarakat desa khususnya di Papua Barat ini menjadi subjek atau pelaku ekonomi yang ada. Karena nanti dengan terlibat di koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di daerahnya masing-masing, nanti setelah selesai pembentukannya, pemerintah akan membantu modal. Tapi ini modal pengertiannya bukan dibantu gratis. Jadi ini sifatnya Pak Sekda. Jadi kalau bantuan itu resiko tidak berputarnya besar. Jadi ini pemerintah melalui bank himbara, bank daerah, dan dari Kementerian Koperasi menyediakan plafon pinjaman yang sudah dialokasikan. Setiap koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih itu kisarannya plafon itu yang disediakan itu 3 miliar per koperasi desa dan kelurahan. Nah, nanti setiap koperasi desa kelurahan itu akan mengajukan usulan proposal bisnis yang akan didampingi oleh dinas, didampingi oleh petugas dari bank yang ada untuk bisa membuat proposal atau studi kelayakan bisnis. Nah, dan dari studi kelayakan yang ada yang disampaikan itu nanti yang akan dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan fasilitas pembiayaan. Tetapi seperti yang tadi kami sampaikan, kalau koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini jadi agen penyalur gas, jadi agen pupuk, jadi agen segala macam yang diberikan fasilitasnya oleh pemerintah, rasanya perhitungan kami potensi pendapatannya jauh lebih besar yang nanti bisa digunakan untuk membiayai insentif bagi pengawas, pengurus, pengelola, manajer operasinya, dan kemudian ada sisa yang dipergunakan untuk menyimpan sisa hasil usahanya yang nanti kelak akan dibagikan kepada anggotanya setiap periode, terserah nanti masyarakat desa tersebut membagikan sisa hasil usahanya apakah 6 bulan, 1 tahun, atau mungkin sebagian dibagikan kepada anggota, sebagian disimpan untuk memperkuat permodalan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi itu memang dari anggota untuk anggota dan bagi anggota. Tetapi koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih khusus kalau nunggu iuran pokok wajib sukarela dari anggota masyarakat desa itu 50 tahun lagi belum terkumpul uangnya Bapak Ibu semuanya. Jadi pemerintah pusat sadar, oleh karena itu untuk membiayai modal awal kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih diberikan fasilitas pembiayaan yang setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih minimal 3 miliar per koperasi desa.
Pokoknya itu bisa setiap berputar, karena uang itu diharapkan juga akan ada unsur edukasi kepada masyarakat supaya mulai belajar. Jadi Bapak Ibu semuanya, gotong royong ini Pak Gubernur, Pak Wagub, gotong royong di Indonesia ini kalau lagi ada musibah itu gotong royong. Kalau lagi ada keinginan menjaga ketertiban lingkungan itu gotong royong. Tapi kalau bisnis sendiri-sendiri. Nah sekarang kita belajar membangun kebersamaan, gotong royong. Masyarakat desa menentukan sendiri pilihan usahanya, lakukan kegiatannya secara bersama-sama dan membagikan hasil manfaatnya secara bersama-sama. Gotong itu adalah bekerja bersama-sama, royong itu adalah membagi hasil dan manfaat secara bersama-sama. Jadi gotong royong itu maksudnya itu, saya juga beritahu Pak. Gotong itu memikul atau kerja bersama-sama, royong itu membagi manfaat secara bersama-sama. Jadi kalau disatukan, gotong royong itu maksudnya itu Pak. Saya baru tahu juga Bapak Ibu semuanya, karena saya membaca dokumen lama naskah dari pola pembangunan semesta berencana, di dalam situ disebutkan yang dimaksud gotong royong adalah seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini nanti bisa dilaksanakan bersama-sama dan pasti pemerintah akan bantu membukakan akses kepada produk yang ada di BUMN yang ada di pemerintah pusat. Bayangin para uangnya. Kalau nanti PKA juga bisa disalurkan melalui koperasi desa, pembayaran pensiun juga bisa seperti itu. Bank-bank BRI, Bank Mandiri atau bank daerah bisa menyalurkan produk-produknya melalui koperasi desa, bisa jadi agen-agen segala macam produk-produk yang dimiliki. Rasanya kalau dikelola secara baik akan punya hasil keuntungan yang besar, dan itu menyebabkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menjadi mandiri. Itulah sejatinya koperasi desa ini akan menjadi alat bagaimana masyarakat di Papua, khususnya masyarakat pedesaan, menjadi pelaku dan subjek dari perekonomian. Logistiknya, ada manajer gudangnya dan manajer kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya yang ada di koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi asumsinya harus kalau ada 842 desa, kampung atau kelurahan di Provinsi Papua Barat, kali bayangan saya per koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu bisa ada 10-20 orang. Berapa itu BK? 842 86, kalau kali 20 bisa ada 16.000 lapangan pekerjaan yang terjadi di Provinsi Papua Barat dalam waktu yang tidak lama, dan itu akan menyebabkan anak-anak muda, tenaga sektor produktif, angka usia produktif itu bekerja di sini juga. Mereka tidak lari ke ibu kota, kabupaten dan kota, juga tidak lagi jauh-jauh ke provinsinya, tapi mereka kembali bekerja di desa kelurahan sebagai pengelola, sebagai pengurus koperasi desa Kelurahan. Dan aman Pak, karena kalau kita tidak mengantisipasi sejak sekarang, kasus di banyak negara, contoh Jepang, sekarang desa-desa di Jepang isinya orang tua semua Pak. Sudah pertumbuhan penduduknya rendah, desanya isinya orang tua semua. Itu sebabnya kenapa Presiden ingin supaya desa harus menjadi tempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Koperasi desa, pengurus, pengelola, pengawasnya akan menjadi tempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan mudah-mudahan dengan itu angka kemiskinannya pun akan berkurang, karena nanti koperasi desa nampung hasil produksi masyarakat desa, anggotanya, dan kan anggota koperasi desa ada yang peternakan ayam, ada yang
peternakan kambing, ada yang menanam sayur, ada yang apa segala macam. Hasil produksinya ditampung oleh koperasi, kemudian nanti koperasi desanya dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan harga produksi dari anggota masyarakat desa itu tidak jatuh. Kalau sekarang jual sayuran telat 2 hari, kualitasnya turun. Tapi kalau dilengkapi dengan lemari pendingin, dia bisa kuat. Ikan juga begitu dan lain sebagainya. Jadi Pak Sekda, nah keberadaan koperasi desa ini itu harus bisa bekerja sama. Menurut saya kerjasamanya tadi Pak Sekda menyampaikan ada UMKM, ada warung, ada pasar yang ada. Justru misalkan koperasi desa mendapatkan barang gula lebih murah karena kita bisa langsung berhubungan dengan PTPN, bisa mendapatkan beras lebih murah dari Bulog, kita bisa jual ke warung, ke UKM, ke pasar tradisional, harganya bisa lebih murah. Kemudian ya saya rasa itu nanti akan terbentuk satu ekosistem harapannya Pak Sekda Bapak Ibu semuanya. Koperasi desa, ada BUMDes, nanti BUMDes yang bekerja misalkan untuk melakukan kegiatan yang sudah dilakukan koperasi desa, BUMDes bisa mengembangkan potensi wisata, atau sebaliknya nanti BUMDes bisa membantu kegiatan-kegiatannya. Harapannya di desa akan ada ekosistem bisnis usaha yang bisa saling memperkuat bahu-membahu, dan harapannya itu menjadi kekuatan kita. Kalau tadi Pak Gubernur menyampaikan banyak retail modern, menurut saya mereka pun juga ya kalau perlu koperasi desa ini juga akan bisa menjadi retail yang di kemudian hari bisa menjadi modern dan bisa bersaing dengan retail modern. Saya nggak usah sebut namanya, tapi kita bisa punya harga yang bisa berkompetisi dengan mereka. Kalau kita punya 80.000 outlet di seluruh Indonesia, saya akan bisa ngomong dengan pemilik pabrik, beli kasih harga yang lebih murah daripada retail modern, supaya saya bisa jual kepada rakyat dengan harga yang lebih kompetitif. Bisa. Kita punya 80.000 outlet, itulah kekuatan dari koperasi desa kita. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Haris hadir, MBG setuju. Pak Haris kemarin baru 2 hari yang lalu di kantor Menko Pangan dipimpin langsung dengan Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Menteri Sekretaris Negara dan beberapa kementerian. Kami sudah menyetujui bahwa program makan bergizi ini nanti akan didesentralisasi dengan melibatkan banyak kementerian lembaga dan melibatkan kepala daerah, supaya kegiatan pendidikan dapur-dapur ini juga makin mendekat ke tempat-tempat yang angka stuntingnya tinggi, karena tujuan makan bergizi ini adalah menurunkan angka stunting. Jangan angka stunting yang ada di desa, bangun dapurnya di kota. Nah, kita ingin mendorong desentralisasi pendidikan dapur-dapur dalam program makan bergizi ini mendekat kepada tempat wilayah kantong-kantong yang tingkat stuntingnya tinggi atau malnutrisinya tinggi. Dan saya setuju Pak Haris lahir bahwa nanti kalau keberadaan dapur-dapur itu sudah mulai mendekat ke desa dan nanti bersama dengan itu ada keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, bukan tidak mungkin, bahkan menurut saya ide Pak Haris lahir itu sebenarnya program makan bergizi dengan koperasi desa ini akan bisa bersinergi. Kenapa? Karena nanti kebutuhan dari dapur, sayuran, telur, ayam, dan lain sebagainya bisa dipasok dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih mensuplai ke dapur-dapur untuk melayani kebutuhan siswa-siswa masyarakat yang butuh ditingkatkan gizi dan nutrisinya. Yang berikutnya dana desa. Alhamdulillah sampai dengan hari ini dana desa tidak tersentuh 1 rupiah pun. Pak Isa, Pak Isa, sebenarnya ada surat edaran dari Kementerian Desa bahwa
dalam rangka pencetakan akte notaris boleh dalam surat edaran itu menggunakan dana operasional 3%. Kemudian ini surat edaran Kementerian Desa. Tapi ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang memperbolehkan penggunaan APBD dari biaya tidak terduga untuk membuat akte badan hukum operasinya. Bahkan ada beberapa provinsi seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh pencetakan akte badan hukumnya dibiayai oleh bank-bank, sehingga sampai hari ini alhamdulillah dana desa tidak diketik-ketik sedikit pun Pak Isa. Dan tapi Pak Isa, koperasi desa ini seperti yang saya sampaikan adalah milik masyarakat desa, tapi juga adalah milik pemerintah desa. Jika sekiranya koperasi desa maju melalui musyawarah desanya, boleh dong para kepala desa menggunakan dana desanya jika memang koperasi desanya dilihat punya prospek bagus, bisa menggunakan dana desanya untuk membuat atau membantu koperasi desa. Bisa seperti itu Pak Isa. Tapi jangan-jangan sebaliknya, koperasi desanya jauh lebih maju dibanding pemerintah desanya. Jangan-jangan nanti ke depan pemilihan ketua koperasi desa lebih menarik daripada pemilihan kepala desa. Kalau koperasi desanya maju, duitnya banyak, jangan-jangan memang nanti yang lebih menarik adalah pemilihan ketua koperasi desa dalam pentingnya dibanding pemilihan kepala desanya. Begitu Pak Isa. Tapi maksud saya, inilah prinsip-prinsip koperasi kita kembalikan kepada musyawarah desa. Mulai dari pembentukannya, kita juga memberikan kesempatan demokrasinya muncul dengan prinsip keluarga dan gotong royong. Dibentuk melalui musyawarah desa, nanti ditentukan juga oleh musyawarah desa. Dan itulah sejatinya koperasi dan demokrasi. Nah, yang berikutnya pendampingan koperasi. Pendampingan koperasi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setelah pembentukan selesai bulan Juli ini, Pak Gubernur dan Pak Wagub izin kami nanti akan langsung mendampingi, membantu pembuatan mock-up di Provinsi Papua Barat. Pilih yang mana Pak Gubernur dan Pak Wagub, kami akan langsung datang untuk membuat 2 mock-up minimal atau lebih boleh mock-up atau contoh, karena ini kita akan kerja untuk menjadi tempat pembelajaran bagi kita semua. Dan untuk pelatihan, kita dari Kementerian Koperasi juga sudah buat modul-modulnya. Kemarin Kementerian Tenaga Kerja juga sudah menyampaikan kepada kami ada 4.000 tempat, artinya di setiap kecamatan yang dimiliki fasilitasnya oleh Kementerian Tenaga Kerja bisa digunakan oleh kita untuk memberikan pelatihan modul-modul yang sudah disiapkan dari kami kepada pengurus, pengawas, pengelola dari koperasi desa kelurahan yang ada. Dan ini 3 bulan yang saya sampaikan. Oktober diharapkan oleh Presiden koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini mulai operasional. Jadi Juli, sekarang sudah tanggal 28, Juli sampai dengan Oktober, 3 bulan kita akan melatih sesuai dengan modul yang sudah kita siapkan, mempersiapkan bangunan fisik untuk tempat kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya, dan kemudian membangun model bisnisnya kerjasama dengan koperasi desa, dengan warung, UMKM, pasar tradisional, dengan BUMDesnya, itu supaya bisa saling memperkuat satu sama lain. Nah, 3 bulan waktunya panjang tapi juga pendek juga, tapi kita bisa secara sistematis. Pak Kadis ini 3 bulan ini lebih sering jalan pulang lagi Pak Kadis. Pak Kadis ini Kementerian Koperasi ini tadinya kementerian paling lumayan santai lah Pak Kadis ya. Pak Kadis saya Kementerian Koperasi ini tadinya
sibuk Pak, pulangnya malam terus, apalagi dikejar-kejar target Pusdesus dengan pembentukan badan hukum. Jadi saya memaklumi, tapi 3 bulan tahap yang paling penting adalah tahap operasionalnya, karena tahap operasional ini harus berhasil. Justru tahap ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Kita harus rendah hati, mau terbuka, saling mendukung antara kepala daerah, kementerian, dinas, bank-bank perwakilan yang ada di Provinsi Papua Barat untuk mematangkan konsep operasionalnya. Karena operasionalnya Oktober itu harus jalan dan harus tadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan organisasi sosial. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus untung karena koperasi adalah badan usaha. Dia harus untung, harus profit. Oleh karena itu operasional menjadi tahap yang penting. Dan setelah operasional harapannya nanti tahap yang berikutnya adalah untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana manfaat dari operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini terhadap dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Mungkin itu yang Pak Wagub yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Wamen. Mudah-mudahan satu saat nanti orang lebih tertarik atau berlomba-lomba untuk jadi ketua Koperasi Merah Putih. Kalau dulu di kampung-kampung itu ada KUD, Koperasi Unit Desa. Ada yang bilang KUD itu ketua untung duluan. Setelah ketua untung duluan, kemudian pola. Nah, ini juga mesti kita antisipasi supaya di dalam Koperasi Merah Putih ini, Pak Wamen, dulu ada KUD. Ada sebagian teman-teman yang kemudian mau melintir. KUD itu artinya bukan Koperasi Unit Desa tapi ketua untung duluan. Kita harapkan nanti Koperasi Merah Putih tidak terjadi seperti itu. Jadi karena itu pendampingan tadi, lalu kemudian program-program kerja yang sudah disiapkan ini kita ingin pastikan supaya nanti dia benar-benar diimplementasikan benar. Baik, sesi yang kedua, 4 lagi. Ini Pak Aster sudah dari tadi angkat begini, kita kasih lewat dari Pak Aster. Pertama, lalu saya sangat saya hormati. Terima kasih tadi Bapak Wakil Menteri di akhir menyampaikan tentang apakah kita bisa, dan saya yakin kita pasti bisa. Itu pengalaman kami Kodam waktu itu pada saat BGN memerintahkan kami untuk mendampingi pelaksanaan MBG atau sekarang itu makan bergizi nasional. Itu kami juga berpikir mampu nggak dalam waktu 2 bulan kita dampingi penyediaan lahan Kodam, kemudian bagaimana menunjuk personil Babinsa untuk cari sasaran yang mau dikasih makan. Dan ternyata Manokwari mampu launching pada tanggal 6 Januari secara nasional oleh Bapak Presiden. Manokwari juga masuk dalam salah satu titik MBG. Jadi sebenarnya pasti kita bisa. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kami percaya bahwa soft power itu memang yang paling utama untuk menyelesaikan masalah di Papua, dan keberadaan dari koperasi ini kami lihat dari beberapa unit usaha tadi, contohnya klinik kesehatan, kemudian penyediaan fasilitas pendidikan juga, kemudian kami Kodam juga selama ini mendampingi Kementerian Pertanian dan sekarang sudah bisa mencapai ketahanan pangan. Kami yakin dengan koperasi ini jadi jangkar. Kalau selama ini kami kegiatan mungkin membangun ini itu TMMD, kemudian Kodam itu tiap bulan melaksanakan kesehatan klinik. Jadi kita cari tempat-tempat paling sulit, di situ kita laksanakan bakti kesehatan dengan dokter yang ada di Kodam gitu. Dan kalau sudah ada klinik di tiap desa, tentunya ini sangat membantu. Tinggal nanti koperasi itu dia jadi anchor, jadi jangkar, termasuk membangun jiwa. Tiap bulan kita laksanakan nonton bareng juga ya, film bertema patriotik, kemudian bertema ketimuran, dan salah satunya yang bulan lalu itu kita laksanakan di tiap-tiap titik Babinsa itu KKR, film juga ya, film Indonesia dari Timur ya, kita wajibkan. Jadi anak Papua dikasih mimpi ke depan, ternyata kita juga bisa gitu, punya mimpi yang besar.
Jadi saran kami Bapak, sama seperti Werfing TNI sekarang di Kodam itu Pak Pangdam mendahulukan anak atau orang asli Papua. Jadi kalau ada kurang sedikit-sedikit, bukan berarti kita diskriminatif, tapi kita bantu karena kita lihat ini masih bisa dibantu, masih bisa dibina gitu. Jadi untuk pengurus dan lain sebagainya kami sarankan masyarakat lokal. Kalau ditanya SDM-nya bagaimana, itu tanggung jawab kita untuk melatih saya pikir, dan pasti bisa. Karena kalau kita menggunakan SDM dari luar, masalahnya tentara sekalipun itu setelah berdinas sekian tahun dia berpikir untuk balik ke Jawa misalnya. Jadi tidak efektif. Tapi kalau anak itu asli Papua, pasti dia akan berjuang sampai dia selesai berdinas di tanah Papua. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Ser. Ini ada buku lama. Nama saya Devi Storey. Apa? Devi Storey. Storey. Kampung Urim. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Izin Pak Wamendes Koperasi terkait dengan kebijakan dari Kemendesa. Mungkin ada orang Kemendesa ya. Saya sarankan agar BLT itu dihapus. Saya usul, Apa? BLT dana desa dihapus. BLT. Dana desa dihapus, karena itu program prioritas dari pusat. Karena pelaksanaan di lapangan itu masyarakat tidak patut beli untuk kebutuhan ekonomi, tapi beli pulsa data untuk HP. Kalau ada dan saya itu silakan nanti ke kepala desa cek masyarakatnya. Beli handphone, beli barang lain, apa beli kebutuhan makanan. Jadi BLT dana desa itu dihapus. Yang berikut terkait dengan mandatori atau prioritas pusat itu, kami dari Papua Barat minta tolong, kalau boleh jangan dikasih ada minimal atau maksimal, karena kami di wilayah Papua punya wilayah geografis berbeda dengan daerah Barat, karena kami daerah otonomi khusus, jadi kami punya daerah khusus, karena setiap desa itu beda-beda geografinya. Yang berikut tadi terkait dengan Pak Wamendes sampaikan untuk dana desa tidak tersentuh. Kami ini agak takut, kepala desa takut karena dana desa tidak tersentuh, tapi regulasi ini mendekat kami. Contoh surat edaran Menteri bahwa kepala desa wajib pembentukan koperasi merah putih. Tapi kalau tidak bentuk koperasi merah putih, dana desa tahap 2 tidak masuk RKJ, berarti kami diancam. Terus ada lagi surat pernyataan kepala desa komitmen bahwa mendukung penyertaan modal awal koperasi desa merah putih. Itu surat edaran Menteri Desa. Nanti kalau saya salah mungkin dicek. Itu ada. Itu kalau desa itu di ketahanan pangan 20%. Itu ada di surat Menteri Desa. Itu ada perintah modal awal koperasi merah putih. Makanya kepala desa hadir sini, mereka takut nanti ke depan koperasi merah putih yang jaminan itu kepala desa, karena penggunaan dana desa. Yang berikut, saya setuju dengan kepala dinas Perindako dari Kabupaten Kondama. Kami di kampung itu kekurangan sumber daya manusia. Karena orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan itu dulu di pemerintahan desa. Jadi kau, jadi kasih, jadi sekretaris. Yang sudah hebat-hebat sudah jadi pegawai negeri. Jadi tolong ada pendampingan untuk mereka yang pengurus koperasi. Sama pendampingan sama dengan pendamping dana desa di tingkat kabupaten, P3MD, PP3MD, agar koperasi ini berjalan dengan baik. Apa? Karena dana ini dana pinjaman. Kami di kepala desa jadi pengawas, tapi tidak punya kewenangan lebih untuk pengurus. Karena kita tahu koperasi itu beda dengan BUMDes. Karena undang koperasi nomor 25. Kalau BUMDes hari ini dia baik kepada desa dari pengurus, tapi koperasi tidak. Lewat rapat anggota. Itu saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Torei, sama. Langsung saja untuk Kabupaten Manokwari,
di Kampung Kebal atas nama saya Septinus Sayori. Jadi untuk Kabupaten Manokwari, untuk BRT tidak ada yang hapus, ditetapkan itu untuk masyarakat. Itu BRT tidak ada yang hapus, itu untuk masyarakat. Kalau dihapus, berarti siapa yang melayani masyarakat kecil itu? Pemerintah tidak bisa melayani satu persatu ya. Jadi saya harap BRT untuk Kabupaten Manokwari tidak ada yang hapus. Mungkin khusus untuk kabupaten itu ya. Ya. Terima kasih. Yang diberikan, saya Kadis Koperasi LMK Kabupaten Manokwari. Saya hanya mengusulkan saja karena terkait dengan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih di tiap kampung dan desa. Seperti bagaimana tadi ada Telur Tuni katakan bahwa pengurus koperasi yang kami anggap mempunyai kemampuan dan kualitas itu sudah bergeser. Jadi yang terbentuk hari ini kita katakan bahwa mereka tidak punya kemampuan. Untuk itu saran saya kalau boleh dari kementerian perlakukan setiap kampung dan lurah yang ada ini untuk melakukan pendampingan entah melalui Lapenko atau melalui kucuran dana dan non fisik untuk pelatihan atau pendampingan bagi pengurus dan pengawas di setiap desa dan kampung yang ada di Provinsi Papua Barat. Tapi itu saya bisa saya sampaikan waktu saya. Jadi saya Badan Asisten Dirjen pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Izin Pak, terkait kegiatan ini memang masyarakat memahami belum sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh kita bersama sebenarnya. Kemudian kami baru dari Bintuni Bapak ada acara sosialisasi ke Bintuni. Jadi Bapak penyampaian Bapak juga permasalahan dari yang kita semua yang ada di sini masuk ke kampung. Saya menyampaikan saja Pak terkait prioritas penggunaan perlintasan saja Pak. Mungkin perkampung hari sini kepada JPK bahwa sesuai Peraturan Menteri Desa PDT nomor 2 tahun 2004 tentang petunjuk personal atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 telah dinyatakan Pak presentasinya. Jadi BLT itu ada 15%, ketahanan pangan 20%, operasional pemerintah desa paling banyak 3%, dan pengembangan potensi desa dan program prioritas lainnya sebanyak 60%. Intinya Pak, dengan waktu kami dari Kejaksaan Tinggi, kejaksaan baik pusat maupun daerah diperintahkan oleh Pak Jaksa Agung melalui Jamintel terkait memberikan sosialisasi dan penerangan pada seluruh desa dan kampung khususnya ya terkait desa dan juga Koperasi Merah Putih juga MBN dengan instansi berwajib lainnya terkait sang mendukung Pak. Jadi kami izin Pak Wamen, Pak Gubernur berharap seluruh kita mentaati aturan ini karena ada latar belakangnya Pak. Banyak desa yang masuk penjara ya karena aturan banyak yang dilanggar. Saat ini untuk desa diharapkan seluruh desa itu berdampak kepada masyarakat kita. Intinya itu. Dan maksud sedikit ini Pak menyampaikan ke Bapak Wamen. Barangkali ada hambatan dari disampaikan bahwa memang Papua Barat ini, Papua Raya khususnya umumnya memang kendalanya perhubungan Pak. Hubungan antara kabupaten dengan provinsi Daya pun harus mulai pesawat kan. Untuk gandarannya jauh Pak. Barangkali ada semacam solusi Pak terkait baik pengeluaran darat maupun laut via kapal untuk kemudahan distribusi Pak dalam mendukung program ini secara keseluruhan Pak, baik Koperasi Merah Putih, baik MBG atau MBN sekarang dan program lainnya yang sebenarnya seluruhnya berkaitan Pak, izin Pak terkait perhubungan transportasi. Terima kasih Pak. Baik, betul Pak. Terima kasih Pak Asisten, Pak Wamen mungkin sudah dan juga menjadi
pendekatan kesejahteraan yang tepat untuk bisa membangun masyarakat desa dengan dukungan dari pemerintah baik lokal, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan tadi menanggapi yang disampaikan Pak Wagub, betul Pak Wagub mengenai soal koperasi unit desa itu memang menjadi penting. Koperasi desa itu harus dikelola secara baik dan benar supaya tidak terjadi lagi peristiwa yang dulu. Tapi Pak Wagub, dan Bapak Ibu semuanya, kebetulan saya juga aktif di KUD, ikut juga nih Pak Wagub. Jadi sebenarnya KUD pada eranya sebenarnya adalah badan usaha koperasi yang sangat membantu keberadaan kelompok-kelompok tani, karena KUD itu kalau di daerah-daerah itu dilengkapi dengan gudang-gudang, lantai kering, jemur dan lain sebagainya, sebenarnya Pak Wagub. Tapi kalau dan itu berhasil pada saat itu, di mana kita bisa swasembada beras. Jadi itu menunjukkan sebenarnya keberadaan koperasi sebenarnya penting dan tepat. Tapi betul kata Pak Wagub, ada oknum-oknum, ada yang ketua pengen untung duluan, itu harus dicegah dalam ini. Tapi sesungguhnya saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir di ruangan ini, koperasi unit desa itu kalah bukan karena koperasinya, tapi kalah karena International Monetary Fund atau IMF memaksa negara tidak boleh lagi terlibat untuk mengatur perekonomian nasional. Pasar ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Kalau Bapak Ibu semuanya ingat bagaimana Michael Hamdesu sebagai Direktur IMF memaksa Presiden pada tahun itu untuk meliberalisasi pasar, diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Negara diminta untuk tidak hadir. Nah, peristiwa itu sampai dengan sekarang sudah 3 dekade, 30 tahunan, mengakibatkan ekonomi masyarakat itulah yang kemudian banyak diatur oleh aktor-aktor non-negara. Pinjaman online itu aktor bukan negara, rentenir itu bukan aktor negara. Tetapi karena diserahkan kepada pasar bebas, pasar itu ada pelaku pasarnya. Pelaku pasar itu ada pelaku pasar besar, ada pelaku pasar sedang, ada pelaku pasar kecil. Kalau dibiarkan pasar seperti itu, pelaku pasar besarlah yang akan mendominasi dan menyingkirkan pelaku usaha yang kecil. Nah, Presiden Prabowo Subianto ingin terserah IMF, tapi negara, pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto ingin negara hadir lagi di desa-desa di Indonesia untuk menghidupkan lagi koperasi-koperasi desa. Terserah IMF, terserah dunia, yang penting negara wajib menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di rakyat Papua, khususnya di Papua Barat. Negara hadir, uang negara dikucurkan, BUMN produk-produknya dikucurkan ke desa-desa, semua yang dari pusat dikucurkan ke desa-desa untuk menyatakan bahwa negara kembali hadir untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat desa. Begitu Bapak Ibu semua. Ini jangan lama ini jadi pidato. Yang kedua Pak Torai, ini BLT dari Kementerian Desa, nanti Pak dari Kemendes membantu saya, tapi surat edaran itu bukan ancaman. Surat edaran itu kami tahu persis, pokoknya dalam rangka percepatan pembentukan musyawarah desa khusus, diharapkan kepala desa bisa membantu memfasilitasi pertemuan penyelenggaraan musyawarah desa untuk membentuk koperasi desa atau kelurahan. Jadi
sama sekali tidak ada. Sama surat edaran itu sekedar menghimbau. Jadi, kalau kepala desa lambat pencairan dana desa tahap kedua juga lambat juga dicairkan. Nah, bahasanya begitu. Jadi untuk membuat semangat para kepala desa untuk menyelenggarakan Musdesus, surat cinta itu isinya, tolong kepala desa kalau mau cair juga cepet dong bikin Musdesus ya. Kira-kira gitu, tapi itu bukan ancaman, itu surat sayangnya Menteri Desa kepada kepala desa. Nah, yang surat edaran modal awal nanti Pak, bentar saya jelaskan. Rasanya sih, saya nggak kurang tahu persis, nanti jelaskan. Yang kemudian yang ketiga Pak Tinus dari Manokwari, BLT jangan dihapus. Pak Tore, dan menurut saya sebenarnya BLT, dana desa, bansos atau PKH menurut saya penting. Setuju nggak Bapak Ibu? Kurang keras, setuju nggak? Tapi begini Bapak Ibu, itu BLT, bansos, PKH, dana desa. Saya selama 3 bulan ini menemukan kebutuhan pentingnya data desa yang presisi, data desa yang valid, data desa yang akurat. Nah, dengan data desa yang akurat, yang berisi tentang semakin banyak parameter yang baik, itu akan mengakibatkan BLT, bansos, dana desa akan semakin tepat sasaran dan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi saya setuju dalam posisi ini Pak, tetapi kami di Satgas juga akan memperkuat program-program ini, termasuk juga nanti operasi desa ini harus didukung oleh data desa yang akurat atau presisi. Begitu Bapak Ibu semuanya, setuju pokoknya. Yang terakhir Pak Kadistok yang Manokwari itu media pelatihan nanti dari dinas provinsi, kabupaten, kota dibantu dengan dinas-dinas yang lain, perwakilan bank daerah, perwakilan bank himbara yang ada di provinsi, kabupaten, kota, mohon dikoordinir oleh Satgas kabupaten kota, oleh Satgas di provinsi. Kita nanti akan mulai, kalau bisa bulan Juli ini kita sudah mulai melakukan penyelenggaraan. Selain bikin mock up, kita juga langsung bikin penyelenggaraan untuk pelatihan untuk mempersiapkan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terus saya memberikan kesempatan pada teman-teman kementerian lain yang hadir, khususnya dari Kementerian Desa untuk menjawab tadi tentang surat edaran tentang penggunaan modal awal. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wami, Pak Gubernur, Pak Wagub. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Langsung saja yang pertama terkait dengan dana desa, bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Wami tadi, kami sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala desa, tembusannya kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, bahwa dalam rangka pembentukan dana desa, pembentukan koperasi merah putih, bisa menggunakan dana desa diambil dari yang 3% dana operasional untuk biaya rapat-rapat dan koordinasi pembentukan koperasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan astagita Presiden kita tercinta Pak Prabowo, bahwa bantuan kepada masyarakat itu harus tetap ada, sehingga
BLT dana desa sampai dengan saat ini tetap ada. Kemudian yang ketiga, terkait dengan persyaratan bahwa progres pembentukan koperasi merah putih dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan dana desa berikutnya. Ini adalah hasil pertimbangan pemerintah pusat, karena koperasi desa merah putih ini ke depan diharapkan akan menguatkan dan menggelorakan pertumbuhan ekonomi di desa, sehingga sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan bahwa kita sama-sama memaklumi dan mentaati supaya proses pembentukan koperasi merah putih menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama. Bukan saja Bapak dan Ibu di desa, tapi pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama-sama posisinya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih Pak Hasrul. Terima kasih. Saya kira semua sudah dijelaskan. Jadi dana desa dan alokasi untuk BLT tetap. Tugas kita, tugas Pak Desa adalah mengarahkan supaya BLT itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan utama. Nanti kalau sudah kebutuhan utama, kebutuhan untuk meningkatkan usaha, menyiapkan atau memenuhi kebutuhan pangan itu sudah terpenuhi, baru yang lain-lain. Gitu. Demikian juga wujud dari kehadiran negara untuk memastikan rakyat ini harus tetap memiliki pendapatan sampai di setiap kampung. Jadi jangan sampai kemudian ada 1-2 orang yang pakai beli pulsa pada saya, besok kita stop sudah. Sudah pandainya nasihat baik-baik. Itu tugas Bapak Desa begitu. Yang berikut, pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong, memastikan rakyat kita ini bisa tumbuh berkembang sejahtera, maka tentu akan ada langkah-langkah yang diambil. Termasuk kepala daerah, kepala desa itu aparat pemerintah terendah. Jadi kalau ada instansi yang di atasnya, apalagi langsung menteri mengingatkan, harus diikuti. Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Sekda, Pak Bupati, itu juga kadang-kadang untuk menjalankan dana tertentu ada syaratnya. Bukan hanya kepala desa yang dibebankan syarat tertentu, apalagi ini kebijakan Bapak Presiden, kebijakan nasional. Begitu, jadi harus. Jangan ada yang melawan. Begitu dong. Ini kebijakan dimaksudkan untuk sesuatu yang baik. Besok kalau ini kita manfaatkan, ini saya kasih tahu. Dari cerita kami diskusi dengan beberapa kawan dari perguruan tinggi, dari Unipa, kemudian beberapa pimpinan dari saya di sini. Sumbangan dana ini kalau turun dan sampai di masyarakat, kita punya saudara-saudara di transportasi sana, luar biasa. Ini mereka akan meleti, naik, akan manfaatkan, mereka akan manfaatkan ini dengan serius, dengan luar biasa, dan akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi di kampung itu. Tugas kita sekarang, pemerintah daerah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Kepala Distrik, Kepala Desa, kita pastikan bahwa kita, kampung-kampung asli ini, kampung-kampung negeri ini harus bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan ini dengan baik, supaya jangan sampai nanti di sana mereka, karena ini semua satu Indonesia dapat, di SP pasti semua akan dapat. Jangan sampai nanti mereka berkembang, bahwa kita mulai cemburu lagi, kita iri lagi. Padahal kesempatannya sama. Kalau nanti kita modal usaha, semua sama. Tidak ada yang diprioritaskan dapat duluan, dapat banyak, dapat segini, tidak. Semua sama. Oleh karena itu nanti proses pendampingan dilakukan juga secara merata semua. Ada pembekalan pelatihan dilakukan juga untuk semua. Kira-kira begitu ya bawaannya. Baik, saya kira ini sudah jam 12:20. Saya dapat catatan dari panitia. Diskusi kita mungkin bisa kita akhiri di jam 12:20 dan di waktu di
tangan saya, jam saya ini sama dengan handphone, jadi tidak salah. Sama dengan handphone itu artinya dia secara nasional, bahkan internasional yang sama. Jadi waktunya sudah kurang lebih jam 12.20. Terima kasih atas kehadiran kita semua, partisipasi kita semua, dan sosialisasi yang diberikan pada saat ini. Selanjutnya sesuai tanggung jawab kita masing-masing, kepala kampung, kepala distrik, kepala dinas, dan seterusnya ke atas. Ada Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati, Bapak Sekda. Secara berjenjang kita punya tanggung jawab semua untuk memastikan progresnya harus bisa tercapai target yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, dan kemudian nanti pada saat pelaksanaannya kita harapkan ini semua juga dapat berlangsung dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bagaimana? Silakan. Bapak tadi silakan. Biar saja yang main kan sama-sama tadi ini catatan ada yang dia bisa saya jadi panjang. Ya sudah masuk. Silakan. Baik. Nama saya adalah Budi Kadis Perinako, bukan Kabupaten Lampung Selatan. Ini bukan saya tanya Bapak semua, tapi saya usul saja. Kalau Bapak Wamen, Bapak kalau pulang di Jakarta sebentar atau besok, saya titip pesan ke Bapak Prabowo. Ya. Kalau Bapak fokusin itu daun saja, jangan Bapak fokusin kita punya otsus. Karena otsus itu untuk saya bagi untuk UMKM, untuk orang Papua yang ada di sini. Ini pesan saja untuk Bapak Presiden. Kalau Bapak fokusin dan Anda udah, Bapak bisa fokusin. Tapi kalau bisa dengan otsus dana, karena otsus itu dana otonomi khusus untuk orang Papua. Jadi itu kalau bisa tinggalkan untuk kita di kabupaten dan provinsi untuk bangun tempat, bangun tanah yang orang Papua. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Cukup. Nanti kalau tanggal 1 di dalam nama ini kalau tidak selesai. Cukup. Baik, satu saja. Cukup. Jadi begini, sudah. Nanti panjang. Jadi gini, ya ini salam jadi sifatnya amanah ini. Amanah akan disampaikan. Begitu bahwa ini amanah. Tapi kira-kira begini, ini gambarannya. Dana otsus itu adalah sesuai perintah undang-undang itu sekian persen dari daun nasional. Begitu daun nasional mengalami pengurangan, dengan sendirinya dampaknya juga sampai merembes ke otsus. Begitu. Tentu kita mau supaya ini jangan dikurangi. Makanya saya bilang bahwa ini sifatnya kirim salam amanah, jadi Pak Wamen tetap harus sampaikan. Nanti penjelasan selanjutnya itu kita tunggu. Tapi kira-kira gambarannya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu ya. Oke, saya kira itu diskusi kita di siang atau pagi hingga siang hari ini sudah setengah 1 sekarang, dan oleh karena itu dialog kita dalam rangka percepatan mock-up dan monitoring operasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Papua Barat pada pagi hingga siang ini kita akhiri. Kalau ada hal-hal, ada pernyataan, ada kata-kata yang kurang berkenan di antara kita, baik dari Bapak-Bapak atau dari Pak Wamen atau dari Bapak Gubernur, dari saya selaku moderator, saya menyampaikan permohonan maaf untuk kita semua. Kita semua punya niat yang sama untuk terus memastikan segala atau seluruh kebijakan-kebijakan bisa kita laksanakan dan memberikan dampak serta yang baik bagi kita untuk masa yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk dan amanat dari Bapak Ibu semua yang dari Manokwari Selatan. Tadi kami akan sampaikan, doakan semoga
kepada Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia.